Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz pagi ini? Semoga sehat ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan berdoa semoga wabah COVID ini cepat berlalu. Baiklah, sebelum kita belajar PAI, mari kita sama-sama berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak Ustadz, untuk pelajaran kita PAI hari ini tentu mengenal nama-nama Allah ya. Nah, indahnya nama-nama Allah. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, Allah itu mempunyai nama 99 yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, jadi kita akan mempelajari makna Asmaul Husna dan menunjukkan bukti Asmaul Husna tersebut. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, apa itu Asmaul Husna? Ialah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Nah, barangkali ini sudah lama kita tidak baca Asmaul Husna sama-sama sebelum sholat zuhur di sekolah. Ada itu nas'aluka ya man huwallahul lazi. Nah, kita sudah kangen dengan masa-masa itu ya. Oke, jumlahnya ada 99. Ini ada gambar seorang anak menyerahkan infak dan sedekah ya ke panitia amil zakat sepertinya. Ini salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kemudian ada seorang anak ya yang pergi sekolah menggunakan sepeda. Katanya subhanallah, cerah dan indahnya ya hari ini katanya. Indahnya alam semesta. Ini semua adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian ada gambar tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya. Oke. Nah, ini siapa yang bisa menceritakan kira-kira gambar ini? Ada anak kecil, ada anak-anak, kemudian ada remaja, dewasa ya. Kemudian bapak-bapak, kemudian ada kakek-kakek, ada keranda. Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, ini adalah gambaran kehidupan kita selama di dunia. Yang pertama kita dari bayi ya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa ya, kemudian sudah menjadi bapak-bapak kan, kemudian ada kakek-kakek, kemudian kita meninggal. Jadi hidup ini sangatlah singkat. Oleh karena itu kita gunakan sebaik-baik mungkin umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kebaikan-kebaikan. Oke, kemudian ada Asmaul Husna, ada 99. Nah, yang kita pelajari tidak 90, tidak kesemuanya, hanya beberapa saja. Yaitu yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, kemudian Al-Baqi. Nah, ada 4 saja ya nak ya. Tidak semuanya kita pelajari, hanya 4 saja. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, kemudian Al-Baqi. Nah, apa saja artinya? Siapa yang tahu? Oke, kita perhatikan satu demi satu. Kalau arti As-Somad yaitu tempat meminta. As-Somad ya, bukan Ustadz Abdul Somad.
tapi as-samad, tempat meminta. Yang kedua, al-muqtadir artinya maha menentukan. Yang ketiga, al-muqaddim, maha terdahulu. Kemudian al-baqi artinya maha kekal atau abadi. Oke, pas ini paham ya? Nah, kita lihat satu persatu. Adapun hikmah dari sifat as-samad yaitu menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik. Nah, jadi kalau kita punya keinginan, ya minta sama Allah. Minta semuanya Allah. Ini saya Allah akan kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi kita tidak boleh minta sama selain Allah ya. Seperti minta petunjuk sama dukun, ya, orang-orang pintar, paranormal, kemudian meminta kepada kuburan, kepada pohon. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kita, ya. Allah itu akan mengampuni dosa kita walaupun seberapa besar banyaknya dosa kita, tapi Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Nah, gitu. Allahus Samad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Lalu yang kedua, hikmah dari sifat as-samad adalah kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas man yanfa'ulin nas, itu hadisnya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ketiga yaitu berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, contohnya ada teman antum kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, boleh kita bantu? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika ujian. Nah, kalau dalam ujian kita tidak boleh saling bantu-membantu. Nah, kita harus belajar. Kalau ingin mendapat jawaban ketika ujian, ya kita belajar. Nggak boleh membantu teman yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah hikmah dari sifat al-muqtadir. Al-muqtadir apa tadinya? Artinya tadi? Al-muqtadir artinya maha menentukan. Nah, ini ada ayat yang mendukungnya. Itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi salah satu landasan ya bahwa Allah itu bersifat al-muqtadir, yang maha menentukan, adalah ayat ini. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah itu maha menentukan, dia hanya mengucapkan kun fayakun. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah, kalau sudah berkehendak, mudah saja untuk menciptakan ataupun menghancurkan itu. Nah, oleh sebab itu marilah kita terapkan sifat al-muqtadir ini dengan cara yaitu menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung. Ya, hanya Allah saja tempat kita berlindung, bukan yang lain. Kemudian kita berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan itu bencana itu datang itu. Ya, hanya kepada Allah kita berlindung. Nah, kemudian hikmah dari sifat al-muqaddim yaitu hanya Allah lah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu berzikir untuk menyebut nama Allah. Nah, kemudian apa saja hikmahnya dari sifat al-muqaddim ini yang bisa kita terapkan? Nah,
Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat itu. Misalnya kita ingin mengajak teman untuk berbuat kebaikan, ya kita dahulu yang mencontohkan, kita dahulu berbuat kebaikan tersebut gitu. Nah, yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain gitu. Ya, contohnya apa? Yang bermanfaat untuk masa depan, yaitu belajar, ya, menghafal Al-Quran, ya, mengerjakan amalan-amalan yaumi, ya. Nah, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa contohnya? Melakukan hal-hal yang sia-sia, yaitu bermain game online, ya, dari pagi sampai malam, ya. Dari sampai habis paketnya, sampai habis baterai ya. Nah, lupa sholat, nggak mandi, nggak makan, asik bermain game aja, itu nggak boleh, termasuk hal yang sia-sia dan akan merugikan kita juga nanti. Nah, yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Nah, ini barangkali sering antum ya menunda-nunda belajar, nantilah. Ketika diingatkan oleh orang tuanya, Nanda silakan belajar lagi ya, nantilah ya Umi, Abi, ya, sebentar lagi lah. Nah, itu termasuk hal-hal yang menunda-nunda pekerjaan. Nah, yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Oke. Nah, lalu sifat al-muqaddim. Sifat al-muqaddim itu apa artinya? Ini maksudnya sifat al-baqi ya, al-baqi. Itu Allah itu maha kekal. Yang keempat maksudnya sifat al-baqi ya, bukan al-muqaddim. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Nah, hanya Allah lah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Itulah harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Nah, pernahkah antum melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran atau banjir ya, yang menenggelamkan rumah, banyak harta benda yang hanyut terendam banjir? Berarti segala harta benda ya, kemewahan di atas dunia itu tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Nah, jadi contoh ketidakkekalan manusia itu bahwa masa kanak-kanak tidak kekal, suatu saat pasti kita menjadi tua renta dan mati. Nah, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, ini ada kaitannya dengan gambar yang ini tadi ya, bahwa manusia itu tidak kekal. Nah, coba lihat ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita itu berawal dari ini ya, bayi, kemudian berangkat dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa ya, kemudian jadi bapak-bapak, kemudian jadi kakek-kakek, dan akhirnya kita meninggal. Itulah bukti manusia itu tidak kekal gitu. Hanya Allah lah yang maha kekal. Baik, mungkin itu saja. Jadi tugas antum yaitu buatlah salah satu kaligrafi ini beserta dengan artinya. Ya, salah satu saja boleh ya. Oh, Anda boleh ke empat ini, boleh. Ya, itu lebih bagus lagi. Ya, di sini tugasnya buat salah satu kaligrafi beserta artinya. Kalau mau buat keempat-empatnya boleh, itu sangat bagus. Ya. Baik, itu saja mungkin tugas PAI kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.